Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan akhlak dan etika dengan materi korupsi dalam perspektif Islam. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Novrio Arianto dan dua teman saya, ada Dani Haryanto dan Ivan Valepi. Apa itu korupsi dalam perspektif agama? Berdasarkan uraian, dalam agama Islam memandang korupsi sebagai kemungkaran, yaitu perbuatan buruk yang diwujudkan dalam bentuk penyuapan, penggelapan, penguasaan sesuatu secara batil, menetapkan kebijakan secara sepihak, ketertutupan, dan penyelewengan hak. Korupsi dalam syariat Islam diatur dalam fikih jinayah. Jinayah adalah sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik dan tubuh manusia, serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia, sehingga tindakan atau perbuatan itu dianggap haram untuk dilakukan, bahkan pelakunya harus dikenai sanksi hukum, baik diberikan di dunia maupun hukuman Allah kelak di akhirat. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Dani. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan slide selanjutnya. Penggelapan uang negara dengan syariat Islam disebut al-ghulul, yakni mencuri ghanimah harta rampasan perang atau penyembunyian sebagainya untuk dimiliki sebelum menyampaikannya ke tempat pembagian, meskipun yang diambilnya sesuatu yang nilainya relatif kecil, bahkan harganya seutas benang dan jarum. Adapun dasar hukum dari al-ghulul adalah dalil-dalil baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis sebagai berikut. Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkan itu. Kemudian setiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan setimpal, sedangkan mereka tidak dianiaya. Menurut Al-Quran surat Ali Al-Imran ayat 161. Mencuri atau menggelapkan uang dari Baitul Ma'al kas negara dan zakat dari kaum muslimin juga disebut dengan al-ghulul. Berdasarkan hadis-hadis dari Rasulullah, maka termasuk al-ghulul adalah sebagai berikut. Ada larangan mengambil yang bukan haknya meskipun seutas benang dan sebuah jarum. Dan juga ada bagikan segala sesuatu kepada yang berhak. Lalu ada larangan untuk mengambil sesuatu tanpa izin dari pihak yang berhak. Dan juga ada pada hari kiamat orang akan memikul terhadap barang yang dia ambil secara tidak sah. Larangan penjabat publik untuk mengambil sebuah kekayaan publik secara tidak sah. Di sini ada berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, yaitu 1. Lemahnya seseorang keyakinan agama. 2. Memaham agama yang keliru. 3. Adanya kesepakatan dalam sistem yang rapuh. 4.
mentalitas yang rapuh. 5. Faktor ekonomi atau pendapat yang kecil. 6. Menegakkan hukum yang lemah. 7. Faktor budaya. 8. Kebiasaan dan kebersamaan. 9. Hilangnya rasa salah. 10. Hilangnya nilai kejujuran. 11. Sikap tamak dan serakah. 12. Ingin cepat kaya tanpa usaha dan bekerja keras. 13. Terjerat sifat materialistis. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Ivan Palevi. Terima kasih Mas Dani. Untuk slide selanjutnya akan saya lanjutkan. Korupsi itu juga disebut dengan tindakan yang busuk, jahat, dan merusak. Yang berdasarkan kenyataan tersebut, perbuatan korupsi, hampir semua kehidupan terjangkit korupsi. Korupsi juga mempunyai dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi. Sedang faktor eksternal penyebab terjadinya korupsi dari luar. Faktor internal sendiri itu misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku. Misalnya pola hidup yang konsumtif dan aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korupsi. Korupsi dalam paradigma syariah Islam disebut dengan perbuatan khianat yang mencerminkan perilaku munafik dalam perspektif Islam. Orang yang melakukan korupsi disebut khain. Termasuk di dalamnya adalah penggelapan dan penyelewengan uang yang diamanatkan kepada seseorang. Menurut Islam, secara normatif, sistem hukum plural ini diharam hukumnya untuk diterapkan dalam akidah Islam. Bukankah dalam Al-Quran Allah berfirman yang berbunyi la yusyrik fi hukmini ahadan, yang artinya Allah tidak mengambil seorang pun sebagai sekutunya dalam menetapkan hukum. Quran Surat Al-Kahfi ayat 26. Maka sistem hukum plural ini syirik dari warisan kafir. Penjajah ini sudah semestinya dihapuskan dari muka bumi. Ini tidak hanya di Indonesia melainkan seluruh dunia. Melaksanakan sistem syirik yang jahanam ini bagi kami sama saja melanggengkan keharamannya, menari-nari di atas negeri kami dan mendukung penjajahan bangsa sendiri. Jenis tindak pidana korupsi dalam fiqh jinayah: gulul, penggelapan; riswah, penyuapan; gasab, pengambilan paksa hak atau harta orang lain; khianat, sarikah, pencurian; kirabah, perampokan; al-maks, penguatan liar; al-ikhtilas, pencopetan; dan al-ihab, perampasan. Untuk kesimpulannya, jangan pernah tergoda dalam korupsi, karena itu adalah tindakan yang akan memberikan kerugian pada diri kita sendiri, dan dalam Islam korupsi sangat dilarang karena perbuatannya yang buruk dan dilarang. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.